بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini insyaallah kita masuk pada bab yang berikutnya dari kitab Tauhid. Qala al-muallif rahimahullahu taala, bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab penjelasan tentang tauhid dan syahadatu an la ilaha illallah. Bab tafsir tauhid atau penjelasan tentang tauhid dan syahadatu an la ilaha illallah. Bab ini hubungannya dengan bab yang sebelumnya, yaitu bab tentang kewajiban berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat erat sekali ya. Karena seorang yang menyampaikan dakwah untuk menjelaskan tauhid, mengajarkan makna kalimat la ilaha illallah, mestilah dia menjelaskan dengan penjelasan yang sempurna ya, dan penjelasan yang jelas sekali ya. Sehingga orang yang mendengarkan memahami dengan benar ya, makna tauhid dan makna kalimat la ilaha illallah dengan perincian-perincian ya. Tidak sekedar disampaikan secara global ya. Sebagaimana salah satu faedah yang kita sebutkan dari dalil-dalil pada bab yang sebelumnya, bahwasannya tariqatul anbiya was salihin fi dakwah ya, adalah dengan menyampaikan dakwah ini secara mufassalah ya, secara terperinci ya, tidak sekedar disampaikan prinsip-prinsip global saja ya, tetapi benar-benar diajarkan secara terperinci ya, sehingga orang yang mempelajarinya kemudian memahami dengan baik ya akan makna Islam secara utuh ya, tidak separuh-separuh, tidak setengah-setengah ya, di dalam memahami agama yang mulia ini. Maka perlu penjelasan lebih detail seperti apa sih makna tauhid dan makna syahadatu an la ilaha illallah ya, sehingga orang yang menyampaikannya akan menyampaikan dengan penjelasan yang sempurna ya. Baik. Maka dalil-dalil yang akan beliau sebutkan adalah dalil-dalil penjelasan tentang hakikat la ilaha illallah dan hakikatut tauhid ya. Dalil yang pertama, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa qaulullah ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka seru itu mengharapkan kepada Rabb mereka wasilah, perantara. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mereka sangat mengharapkan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka takut dengan azab Allah tabaraka wa taala. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura, sesungguhnya azab Rabb kamu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Surat Al-Isra ayat ke-57. Surat Al-Isra ayat ke-57. Baik. Inilah dalil yang pertama yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala untuk menjelaskan kepada kita hakikatut tauhid wa syahadati an la ilaha illallah ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang para nabi dan salihin ya, para nabi dan rasul dan orang-orang saleh ya, tentang sifat mereka. Padahal para nabi dan rasul ini mereka oleh sebagian orang disembah ya. Bagaimana bentuk penyembahan? Yaitu
Di antaranya dengan berdoa kepada para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab." Orang-orang yang mereka seru tersebut justru mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala perantara, siapa di antara mereka yang lebih dekat. Iya. Maka dalam ayat ini terdapat hujjah, ya, kepada orang-orang yang menggantungkan diri mereka kepada para nabi dan salihin, di mana mereka berdoa kepada para nabi dan salihin tersebut. Padahal Allah mengabarkan para nabi dan salihin justru sibuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berharap siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian manusia justru beribadah kepada orang-orang saleh tersebut, ya, dan berdoa kepada mereka, ya. Dan kebanyakan para ulama al-mufassirin itu menjelaskan ayat ini, bahwa ayat ini turun tentang orang-orang yang menyembah Nabi Isa alaihissalam dan ibunya, yaitu orang-orang Nasrani, ya, yang mereka namakan Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus, dan mereka namakan Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam dengan Bunda Maria. Ya. Ayat ini turun tentang mereka, menjelaskan tentang keadaan mereka. Ya. Orang-orang Nasrani menyembah Nabi Isa alaihissalam dan ibunya, dan juga turun tentang orang-orang yang menyembah malaikat dan juga menyembah Nabi Uzair alaihissalam dari kalangan orang-orang Yahudi. Jadi ayat ini berbicara tentang orang-orang yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh dan juga para malaikat. Iya. Maka ayat ini membantah mereka, bagaimana mungkin kalian berdoa kepada makhluk, sedangkan makhluk itu sendiri itu berusaha bagaimana supaya dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari-cari, ya, mereka mengharapkan kepada Rabb mereka al-wasilah, perantara, ya. Di sini makna perantara atau al-wasilah ada dua makna yang disebutkan para ulama, ya. Makna yang pertama, dia adalah al-hajah, ya, kebutuhan. Bermakna bahwasannya orang-orang saleh ini kalau butuh sesuatu, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengapa kita minta kepada mereka? Sedangkan mereka sendiri pun minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, at-ta'ah wal ibadah, ya, seperti kata Mujahid atau kata Qatadah, taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal 'amal bima yurdih, ya. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan kepadanya dan beramal dengan apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Iya. Adapun makna hajah itu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Iya. Jadi orang-orang saleh ini melakukan ketaatan dan melakukan amal-amal saleh untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengapa manusia kemudian beribadah kepada mereka? Mengapa beribadah kepada Yesus? Yesus sendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengapa beribadah kepada malaikat? Beribadah kepada Uzair, padahal mereka pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini maksud dengan perantara, ya. Bukannya perantara itu seorang menjadikan antara dirinya dengan Allah sebagai perantara untuk menyampaikan doanya, bukan itu maksudnya, ya. Bukan itu maksudnya dalam ayat ini, ya. Dan itulah kesyirikan yang sebenarnya, ya. Apabila seorang menjadikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala perantara, yang dia kemudian berdoa kepada perantara tersebut, maka ulama seluruhnya sepakat, ya. Ulama seluruhnya sepakat bahwa itu adalah kesyirikan, pelakunya murtad, keluar dari Islam. Iya, persis seperti yang dilakukan orang-orang Nasrani, ya, di mana mereka menganggap Nabi Isa alaihissalam itu sebagai juru selamat mereka, sebagai perantara untuk bisa menyelamatkan mereka
dari azab Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan mereka secara batil mengkiaskan atau menyamakan Allah dengan raja di dunia. Ya, ini pemahaman mereka. Kata mereka, kalau raja di dunia, kalau kita butuh sesuatu, tentunya kita tidak bisa langsung bertemu dengan raja tersebut. Ya, karena kita ini orang kecil, dia orang besar, harus melewati ajudannya, harus melewati menterinya. Demikian pula Allah, kata mereka. Allah Maha Suci, Allah Maha Besar. Kita ini banyak dosa, kita makhluk yang lemah, jadi harus melewati orang-orang saleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kias yang batil, ya, bahkan kias yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk, dengan raja di dunia. Sebab raja di dunia memang dia tidak tahu, dia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya. Dia tidak tahu dengan kebutuhan rakyatnya, kecuali ada pembantu-pembantu yang menyampaikan kepadanya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, dia Maha tahu dan dia Maha mampu, ya. Andaikan seluruh makhluk berkumpul di satu tempat dan masing-masing meminta pada waktu yang sama dengan permintaan yang berbeda-beda, niscaya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengabulkan pada saat itu juga. Ya, jadi menyamakan Allah dengan makhluk, dengan raja di dunia adalah penghinaan, ya, dan peremehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hakikat apa yang mereka kerjakan tersebut, ini menjadikan perantara, ya, antara diri mereka dengan Allah, sehingga mereka berdoa kepada perantara tersebut adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti orang-orang yang datang di kuburan wali fulan, ya, bahkan sampai mengadakan tur, ya, tur keliling Jawa, mendatangi kuburan-kuburan wali songo untuk berdoa kepada para wali tersebut. Iya. Dan ini juga termasuk kebid'ahan, ya. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau telah melarangnya. Beliau telah melarangnya, iya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak boleh melakukan safar kecuali kepada 3 masjid, ya. La tushaddur rihal illa ila 3 masajid, ya. Tidak boleh seorang melakukan safar kecuali kepada 3 masjid, ya, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ya. Maka kalau seorang melakukan safar dengan niat melakukan satu ibadah tertentu di tempat tertentu, maka ini terlarang di dalam syariat Islam. Iya. Dan hakikat yang mereka lakukan itu, yang mereka namakan tawassul, hakikatnya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tawassul yang sesuai dengan syariat, ya. Melainkan tawassul seperti yang dilakukan orang-orang musyrikin dahulu, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah." Orang-orang musyrik dahulu, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka beribadah kepada selain Allah apa yang tidak bisa memberikan kemudaratan dan tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada mereka, dan mereka mengatakan bahwasannya sembahan-sembahan selain Allah itu adalah pemberi syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, pemberi syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menganggap sembahan-sembahan itu pun cuma wasilah agar mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Ya. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong-penolong mereka, mereka itu mengatakan, kami tidak beribadah kepada sembahan-sembahan tersebut kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Iya. Jadi hakikat orang yang bertawassul dengan makhluk, bertawassul dengan para nabi dan salihin, bertawassul dengan para wali, dengan cara menjadikan wali-wali tersebut perantara sehingga dia berdoa kepada mereka agar diteruskan kepada Allah, ini adalah kesyirikan persis, ya, sebagaimana syiriknya orang-orang Nasrani, sebagaimana syiriknya orang-orang Yahudi yang berdoa kepada Uzair, dan syiriknya orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang mengatakan bahwa berhala-berhala yang mereka sembah atau syaitan-syaitan yang mereka sembah itu bisa memberikan syafaat kepada mereka dan bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ayat ini juga menunjukkan bahwasannya apa yang mereka sembah selain Allah, yang mereka mintakan doa kepada selain Allah, tidak sedikit pun bisa memberikan kemanfaatan kepada mereka dan tidak pula bisa mengangkat kemudaratan. Ya. Sehingga pada ayat yang sebelumnya, yaitu surat Al-Isra ayat ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'u alladziina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila." Katakanlah, serulah apa yang kalian sangka bisa memberikan manfaat kepada kalian selain Allah. Karena sesungguhnya mereka tidak sedikit pun bisa mengangkat kemudaratan dari kalian dan tidak bisa juga merubah kalian. Ya. Tidak bisa merubah kalian dari satu keadaan kepada keadaan berikutnya. Ini keadaannya atau hakikatnya apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun mereka adalah para nabi dan salihin, mereka tidak bisa sedikit pun merubah manusia. Ya. Mereka tidak bisa sedikit pun memberikan kemanfaatan kepada manusia dan juga menimpakan kemudaratan atau mengangkat kemudaratan dari manusia. Ya. Maka bagaimana mungkin seorang beribadah kepada zat atau kepada makhluk seperti dia juga? Ya. Yang makhluk itu sendiri pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dalam ayat ini juga ada penjelasan tentang sabilul anbiya was salihin, ya. Jalannya para nabi dan rasul dan para pengikut mereka, ya. Jalannya para nabi dan rasul dan para pengikut mereka adalah senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan hajat mereka kepada Allah, ya. Dan mereka melakukan ketaatan dan amal-amal saleh dalam keadaan wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Ya. Para nabi dan rasul dan orang-orang saleh itu senantiasa beribadah kepada Allah dan memohonkan hajat mereka kepada Allah dalam keadaan mengharapkan rahmat Allah dan khawatir atau takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sifat orang-orang yang beriman. Ya, senantiasa beribadah kepada Allah dalam keadaan mengharapkan rahmatnya dan khawatir dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sifat-sifat ini menyelisihi 3 firqah, ya. Menyelisihi 3 firqah sesat, ya. 3 kelompok sesat dalam Islam, ya. Kelompok yang termasuk ke dalam 72 golongan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan finnar, ya. Yang pertama menyelisihi Khawarij, ya, yang membantah Khawarij, ya. Di mana kaum Khawarij ini hanya beribadah kepada Allah berdasarkan rasa takut saja, ya. Tidak mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka pun mengkafirkan para pelaku dosa besar, ya. Karena dalam anggapan mereka tidak ada kesempatan lagi dia untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang kedua membantah kaum Murji'ah, ya. Yang berkeyakinan bahwa iman itu cukup dalam hati, ya. Sehingga orang yang taat dan pelaku maksiat dalam pandangan mereka sama saja, ya. Karena mereka tidak beribadah kepada Allah berdasarkan rasa takut, ya. Tidak ada ketakutan mereka dengan azab Allah, ya. Tetapi mereka hanya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayat ini membantah as-sufiyah, ya. Kelompok sufiyah atau tasawuf atau tarekat, ya. Satu ajaran yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana mereka berkeyakinan ibadah kepada Allah hanya berdasarkan cinta belaka, ya. Mereka tidak takut dengan azab Allah dan mereka pun tidak mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai ada satu perkataan terkenal di kalangan sufiyah, ya. Kata mereka, andaikan Allah memasukkan aku ke dalam neraka Allah, asalkan Allah ridho, maka itu tidak ada masalah bagiku, ya.
tidak mengapa bagiku. Maka ini menunjukkan kebodohan mereka, ya. Mereka tidak mengharapkan surga Allah, tidak mengharapkan rahmat Allah, dan tidak takut dengan adab Allah subhanahu wa ta'ala, hanya berdasarkan cinta belaka. Adapun para anbiya wa salihin yang Allah puji dalam Al-Quran, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah, inna adaba rabbika kana mahdhurah, ya. Orang-orang saleh, para nabi dan rasul, mereka senantiasa mengharapkan rahmat Allah dan takut dari adabnya. Sesungguhnya adab Allah adalah yang harus kalian sangat takuti. Iya, ini keadaan mereka. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam ayat ini Allah menjelaskan 3 tingkatan, ya. Yang pertama al-hub, ya, kecintaan, wa huwa ibtigha'u taqarrub ilaihi ila Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Yaitu seorang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Yang kedua at-tawassul ilaihi bil amali salih, ya, bil amali salihah, senantiasa bertawassul kepada Allah, ya, berusaha untuk sampai kepada Allah dengan apa? Dengan amal-amal saleh. Iya. Yang ketiga ar-raja wal khauf, ya, ayat ini menjelaskan tentang ar-raja wal khauf, ya. 2 sifat yang harus senantiasa ada dalam diri seorang mukmin, ya. Senantiasa berharap-harap cemas, ya. Berharap agar mendapatkan rahmat Allah dan cemas, ya, takut dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Berharap-harap cemas agar ibadahnya diterima Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya dia mendapatkan rahmat Allah dan selamat dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kesimpulannya, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya tauhid itu adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja, ya. Allah tidak ridho dipersekutukan, meskipun dipersekutukan dengan makhluk yang paling Allah cintai, ya. Dengan makhluk yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu para malaikat dan para nabi, ya. Apatah lagi kalau dipersekutukan dengan makhluk-makhluk yang lebih rendah, ya, dari nabi dan rasul, ya, dari para nabi dan rasul atau dari orang-orang saleh yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, seperti para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, dan lebih-lebih lagi kepada orang-orang yang hanya disangka sebagai wali, ya. Tidak jelas siapa orang tersebut, ya. Hanya disangka sebagai wali, padahal dalam pandangan Allah belum tentu dia sebagai wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lebih parah lagi kalau mereka menyekutukan Allah dengan patung-patung, ya, seperti kesyirikannya orang-orang Hindu dan orang-orang Buddha, ya. Menyekutukan Allah dengan patung-patung, ya, di candi-candi mereka, ya. Atau yang lebih parah lagi, menyekutukan Allah dengan khayalan-khayalan mereka, ya, seperti adanya dewa ini dan dewa itu, yang semuanya hanya khayalan, ya. Dan yang lebih jelek lagi, yang menyekutukan Allah dengan syaitan, ya, seperti orang-orang yang berdoa kepada Kiai Sapu Jagat, ya, berdoa kepada Petruk, berdoa kepada Nyi Roro Kidul, syaitan, ya. Syaitan-syaitan yang tinggal di satu tempat tertentu, yang menakut-nakuti masyarakat di situ, ya, agar mereka kemudian beribadah kepadanya, mendekatkan diri kepadanya dengan persembahan upacara-upacara tertentu, ya. Misalnya upacara yang dinamakan dengan labuhan Merapi, ya, yang pernah dipimpin oleh Marijan, ya. Atau upacara-upacara persembahan kepada Nyi Roro Kidul, ya, di pantai selatan, ya, dan seterusnya. Ini bentuk pendekatan diri kepada syaitan, ya. Kalau saja kepada para nabi dan salihin termasuk kesyirikan apabila kita mendekatkan diri kepada mereka, ya, dengan ibadah-ibadah tertentu ataupun dengan doa, maka apatah lagi kalau hal itu dilakukan kepada syaitan yang merupakan musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita tentang tauhid, bahwa tauhid itu adalah memurnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan tidak beribadah kepada selain Allah, baik berupa doa, doaul mas'alah, ya, doa yang berupa permohonan, ya,
Apakah ketika kita memiliki hajat sehingga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah doaul ibadah, ya, berupa mendekatkan diri dan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak boleh hal itu dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an, katakanlah, apakah yang kalian sembah selain Allah, apabila Allah menginginkan suatu kemudaratan bagiku, apakah mereka mampu untuk menghilangkan kemudaratan tersebut? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk menggunakan akal yang sehat. Bagaimana mungkin makhluk-makhluk yang tidak bisa menimpakan kemudaratan kepada kita, yang tidak bisa memberikan kemanfaatan, tidak bisa pula menghilangkan kemudaratan yang menimpa kita, itu kemudian disembah, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dimintai pertolongan. Padahal di antara makhluk-makhluk itu sendiri meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka beribadah kepada Allah dan mereka mengharapkan ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang bisa kita jelaskan tentang ayat ini pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian sobat pendengar radio dakwah salafiyah yang benar-benar berada, kajian pada subuh telah selesai dan sekarang masuk pada sesi pertanyaan yang insya Allah akan segera dijawab oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tolong jelaskan, mohon penjelasan makna atau tafsir surat Al-Kafirun ayat ke-6. Surat Al-Kafirun ayat ke-6, karena ada orang yang berdalil dengannya dalam hal toleransi beragama, persamaan agama dan lain-lain. Baik. Orang yang berdalil dengan ayat ini untuk menyatakan persamaan agama, justru sebaliknya dia menyelisihi ayat ini. Justru sebaliknya dia menyelisihi ayat ini. Inilah akibatnya kalau seorang memahami Al-Quran berdasarkan hawa nafsunya, tidak kembali kepada para ulama, para ulama al-mufassirin, dan tidak kembali kepada pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bahkan ulama sepakat, barang siapa yang mengatakan semua agama sama maka dia kafir. Siapa yang mengatakan semua agama sama, semua agama benar, maka dia kafir. Sebab kenapa dia kafir? Karena dia menentang Al-Quranul Karim dan dia mengingkari kalimat la ilaha illallah. Dia menentang Al-Quranul Karim dari sisi apa? Karena Allah telah mengabarkan, inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam untuk agamanya, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Berarti dia mengingkari Al-Quran kalau dia membenarkan agama selain Islam. Kalau dia mengatakan agama semuanya sama, semuanya benar. Juga mengingkari syahadatu an la ilaha illallah. Dan telah dimaklumi seorang itu masuk Islam melalui pintu syahadatu an la ilaha illallah. Kalau dia mengingkari pintu ini, dia belum masuk ke pintu ini, berarti dia belum masuk ke dalam Islam. Telah kita jelaskan makna la ilaha illallah, menyatakan salah dulu. La ilaha, tidak ada yang berhak disembah. Maksudnya kita menyatakan salah
batil semua sesembahan selain Allah yang diajarkan semua agama. Kemudian baru kita tetapkan illallah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Iya. Adapun toleransi beragama, ya. Kalau yang dimaksud dengan toleransi beragama adalah membenarkan agama selain Islam, maka telah kita jelaskan ini adalah kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun toleransi yang benar adalah ya, tidak berlaku zalim kepada orang-orang kafir. Ya. Ini toleransi yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berlaku zalim kepada mereka. Iya. Tetapi tidak kemudian kita menganggap agama mereka benar, ya, ajaran mereka benar, ya. Namun demikian kita tetap dilarang untuk berlaku zalim kepada mereka. Ini toleransi yang sesungguhnya. Iya. Adapun tentang surat Al-Kafirun yang dijadikan dalil sebagai persamaan agama, justru sebaliknya. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan tentang ayat ini bahwasannya ayat ini menjelaskan tentang al-bara'atu minal amal alladhi ya'maluhu al-musyrikun, ya. Kewajiban bagi kaum muslimin, ya, terutama bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlepas diri dari amalan-amalan orang musyrik. Kewajiban bagi kaum muslimin untuk berlepas diri dari amalan-amalan orang musyrik. Artinya apa? Berlepas diri di sini maksudnya adalah membenci, ya, dan menyalahkan amalan-amalan mereka. Ya, sebagaimana nanti akan kita jelaskan pada ayat berikutnya tentang makna bara'. Ya. Makna bara' itu al-bu'du wal inqita', ya, menjauh dan memutuskan hubungan. Ini makna bara'ah. Ya. Nanti insyaallah besok akan kita jelaskan makna dari dalil yang kedua. Iya. Juga Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menceritakan ayat ini turun ketika sebagian kaum musyrikin itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana kalau engkau beribadah kepada Tuhan kami selama setahun, lalu kami beribadah kepada Tuhanmu selama setahun pula?" Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat ini sebagai perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlepas diri. Ya. Untuk berlepas diri dari agama mereka secara menyeluruh. Berlepas diri dari agama mereka secara menyeluruh. Ya. Oleh karenanya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan makna lakum dinukum waliyadin, bagimu agamaku dan bagimu agamamu. Ya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku, itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kadzdzabuka, apabila mereka mendustaimu, fakulli amali walakum amalukum, maka katakanlah, kalau begitu kalian dengan amal kalian, aku dengan amalku. Artinya aku berlepas diri dari amalan kalian. Ini maksudnya. Iya. Antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'u mimma ta'malun. Kalian berlepas diri dari apa yang aku amalkan, dan aku berlepas diri dari apa yang kalian amalkan. Ini makna lakum dinukum waliyadin. Maksudnya, agama kalian salah, itu kalian amalkan, aku tidak senang dengan agama kalian. Ini maksudnya. Ya, maksud ayat ini. Iya. Dan aku hanya mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepadaku, yaitu berupa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Baik. Ini makna yang dijelaskan para ulama kita. Bagaimana cara betulkan gerakan imam salat yang salah? Ya. Samakah cara laki-laki dan perempuan? Ya, tidak sama. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari juga dalam riwayat Muslim, at-tasbihu lirrijal wa at-tasfiqu lin-nisa. Ya. Bahwasanya laki-laki itu mengucapkan tasbih dan perempuan dengan menepukkan tangannya. Ya, ini cara menegur imam, ya, apabila dia salah dalam gerakan, ya, apabila dia salah dalam gerakan salat, ya, misalkan waktunya untuk duduk di antara dua sujud, ya, dia kemudian sudah berdiri, ya, maka laki-laki mengucapkan tasbih, ya, subhanallah,
dan wanita menepukkan tangannya, ya. Dan dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, cara menepukkan tangan itu adalah menepukkan telapak tangan ke telapak tangan kanan, menepukkan telapak tangan kanan ke punggung telapak tangan kiri, ke punggung tangan kiri, ya. Jadi bukan sama-sama telapak tangan, ya, seperti orang yang bermain-main, ya. Dan ini juga untuk menghindari tasyabbuh bil musyrikin, ya, menyerupai orang-orang musyrik, ya. Termasuk kebiasaan bertepuk tangan itu termasuk kebiasaan orang-orang musyrik, ya, ketika mereka beribadah dahulu di zaman jahiliyah, iya. Maka cara menepukkan tangan dijelaskan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarah Muslim, yaitu dengan menepukkan telapak tangan kanan ke punggung tangan kiri, ya, ke punggung tangan kiri, ya. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa untuk wanita ini dia menepukkan tangannya ketika ada laki-laki, ya, ketika ada laki-laki. Adapun kalau sesama wanita, maka dia mengucapkan juga subhanallah, ya, dia mengucapkan subhanallah sebagaimana juga terdapat dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengucapkan subhanallah kepada Asma, ya, dalam salat kusuf, ya, dalam salat kusuf, salat gerhana, ketika beliau tersalah, Asma tersalah yang menjadi imam, lalu diucapkan subhanallah oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, karena apa? Fa innal mahdhur sima'u ar-rijal sautal mar'ah, ya, karena terlarang laki-laki itu mendengarkan suaranya perempuan. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Iya. Baik. Bolehkah wanita adzan dan iqamah di musalla atau di masjid padahal ada laki-laki di sekitarnya? Ya. Telah kita jelaskan tadi, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, fa innal mahdhura sima'ul ar-rijal sautal mar'ah. Ya, hal itu terlarang, dan yang sebenarnya tidak ada syariatnya wanita itu adzan dan iqamah, ya. Sebagaimana dijelaskan dalam fatwa Lajnah Daimah yang diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, bahwasanya tidak disyariatkan bagi wanita baik dia salat sendirian ataupun sesama wanita untuk adzan dan untuk iqamah, ya, tapi langsung dia melaksanakan salat. Baik. Pertanyaan berikutnya, jam berapakah akhir waktu salat Isya? Jam berapakah akhir waktu salat Isya? Ya. Ulama berbeda pendapat. Yang masyhur yaitu sampai fajar, ya, sampai fajar. Dan pendapat kedua sampai tengah malam, ya. Pendapat sampai tengah malam ini dalil-dalilnya sangat kuat sekali, ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, dalam surat Al-Isra, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat mulai dari tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang waktu salat secara global, ya. Sampai tengah malam, bukan sampai fajar, ya. Ini waktu salat wajib, ya. Dan juga tegas sekali dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waqtul isya ila nisfil lail." Ya. Waktu isya sampai tengah malam, ya. Hanya saja ada satu hadis yang oleh sebagian ulama ditafsirkan waktu isya itu sampai fajar, ya. Juga hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha, "A'tama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin hatta dhahaba 'amatul lail." Ya. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat Isya, ya. Pernah salat Isya pada satu malam ketika kebanyakan waktu malam itu telah pergi, ya. Maksudnya setelah lepas tengah malam. Ini ditafsirkan oleh para ulama berarti waktunya sampai fajar, ya. Dan tentunya ini dalil yang tidak sharih, ya. Tidak sharih menunjukkan waktunya sampai fajar, ya. Sedangkan pada hadis yang sebelumnya telah dikatakan waktul isya
ila nisfil lail. Iya. Maka kesimpulannya, untuk berhati-hati mestinya kita tidak menunda waktu Isya. Untuk berhati-hati kita tidak menunda waktu Isya sampai melewati tengah malam. Ya. Kecuali sebagaimana dijelaskan Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, kecuali orang yang memiliki udzur, ya, misalkan ketiduran, ya, ketiduran bangun sudah melewati tengah malam, maka yang seperti ini darurat hukumnya, ya. Darurat hukumnya seperti berlaku juga pada salat-salat yang lain, ya. Kalau seorang tertidur walaupun sudah lewat waktunya, bahkan orang tertidur lewat waktunya, tetap kewajiban salat itu tidak lepas darinya, ya. Tetap dia wajib melaksanakan salat. Iya. Karena Nabi SAW bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyaqdiha idza dzakaraha." Ya. Barang siapa yang tertidur dari suatu salat atau dia melupakannya, maka hendaklah dia mengqadanya kapan saja dia ingat. Kapan saja dia ingat. Baik. Yang kesimpulannya, hendaklah berhati-hati, jangan menunda waktu salat Isya melebihi tengah malam, yang melebihi tengah malam. Baik. Pertanyaan berikutnya, gimana jalan keluarnya anak kok susah disuruh belajar, ya. Susah disuruh sholat, apa perlu dikerasin atau gimana, ya. Ini anak perempuan sudah 7 tahun. Baik. Tidak boleh dikerasin, ya. Tidak boleh dikerasin. Umurnya baru 7 tahun, ya. Nabi SAW telah bersabda, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin." Ya. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika umur mereka 7 tahun, ya. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Dan pukullah mereka kalau tidak mau melakukan salat ketika mereka umur 10 tahun. Ketika umur mereka 10 tahun. Ini pun bukan pukulan yang menyakiti mereka, ya, atau pukulan yang berlebihan, ya, sekedar pukulan untuk menakut-nakuti, ya, agar dia melaksanakan sholat. Iya. Jadi umur 7 tahun seperti disebutkan dalam pertanyaan ini tidak boleh untuk dikerasin, ya, apalagi sampai dipukul, ya. Maksimal kalau mau memukul, kalau terpaksa harus memukul, itu minimalnya dia umurnya sudah 10 tahun. Ya, umurnya sudah 10 tahun. Baik. Adapun sekedar tips yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang pertama, hendaklah diberikan pemahaman, ya. Diberikan pemahaman, ya, kepada anak ini, ya. Karena umur 7 tahun biasanya ini sudah usia tamyiz. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, perintahkan dia ketika umur 7 tahun. Karena apa? Karena pada waktu itu biasanya, meskipun tidak seluruhnya anak-anak seperti itu, tapi biasanya umur 7 tahun itu usia tamyiz, ya. Namun bisa saja kurang dari itu, bisa saja lebih dari itu, ya. Bisa saja kurang dari itu, ada anak umur 5 tahun, Masya Allah sudah mumayyiz, dia sudah bisa dinasihati, iya. Dia sudah bisa memahami sholat itu ibadah, kewajibannya, iya. Baik. Jadi ini rahasianya, ya. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan perintahkan anak sholat pada umur 7 tahun, ya. Karena biasanya pada umur itu anak-anak sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah. Dia sudah bisa memahami kewajiban-kewajiban yang disampaikan kepadanya. Maka berilah pemahaman, ya. Ajak dia berdialog, ya. Jangan jadikan ibadah-ibadah itu menjadi sesuatu yang menakutkan, ya, olehnya, ya. Sehingga dia merasa itu sebagai beban, ya. Tetapi sampaikan dia kepadanya dengan memberikan pemahaman, ya, memberikan pemahaman, ya. Kemudian sertakan juga dengan targhib wa tarhib, ya. Kalau dia misalnya agak membandel, sertakan dengan at-targhib wa tarhib, ya. Sampaikan bagaimana balasan surga Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beribadah. Dan sampaikan bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kisah-kisah orang-orang saleh dan kisah-kisah orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, ya. Kemudian kalau ditambahkan dengan hadiah-hadiah, ya, meskipun hadiah itu tidak mesti berupa barang, ya, berupa pujian, berupa menunjukkan kasih sayang, ya, ketika dia sudah melakukan ibadah-ibadah tertentu, dia melakukan satu tugas belajar tertentu, ya. Sampaikan atau berikan hadiah, ya, agar dia kemudian termotivasi, ya.
sehingga dia terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tua haruslah menunjukkan teladan yang baik, ya, menunjukkan teladan yang baik. Bagaimana bisa kita memerintahkan anak-anak untuk belajar, kita sendiri malas belajar, ya. Kita sendiri tidak mau menghadiri majelis ta'lim, ya. Tidak membiasakan anak-anak kita untuk menghadiri majelis ta'lim, ya. Dan kita sendiri tidak mau melakukan sholat atau tidak mau melakukan sholat berjamaah. Iya. Hanya saja ada faedah yang sangat penting yang perlu saya ingatkan di sini dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin." Ya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan salat ketika mereka umur 7 tahun. Ya. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Ya. Dan pukullah kalau mereka tidak mau melakukannya ketika umur mereka 10 tahun. Ya. Di sini faedah yang sangat penting sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwa karena pada umumnya anak-anak itu mumayyiz, bisa membedakan yang benar dan yang salah pada umur 7 tahun. Ya. Sehingga anak-anak yang bisa dibawa ke masjid juga anak-anak yang sudah mumayyiz, ya, yang tidak mengganggu jamaah sholat di masjid. Anak-anak yang masih kecil, yang masih berlari-larian, berteriak-teriak di masjid, menangis-nangis di masjid, itu tidak boleh dibawa ke masjid. Ya. Kalau orang yang membaca Al-Quran saja ditegur oleh Rasulullah SAW, jangan sampai mengganggu saudaranya yang sedang sholat, iya. Bagaimana lagi dengan orang yang bermain-main? Iya. Maka mestinya di sini orang-orang tua, bapak-bapak, jangan membawa anak-anaknya ke masjid kalau bisa mengganggu orang-orang sholat. Iya. Dan ibunya harus menahan anak ini. Ya. Jangan dulu, belum pantas dia ikut. Ya. Belum layak dia ikut ke masjid. Ya. Meskipun kita tujuannya baik, mau mengajarkan dia, ya, mau mengajarkan sholat berjamaah, tetapi belum pantas. Dia belum bisa memahami. Ya. Dia belum sampai usia mumayyiz. Ya. Dia belum bisa membedakan. Sehingga para ulama ketika menjelaskan ayat ini, mereka katakan perintahkan sholat kalau dia sudah tahu mana tangan kanan, mana tangan kiri. Iya. Ada lagi yang mengatakan perintahkan dia sholat kalau dia sudah bisa menghitung sampai 20. Artinya benar-benar dia sudah bisa memahami mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga kalau misalkan dia main di masjid, mengganggu orang sholat, bisa ditegur. Ya. Kalau anak kecil belum memahami, ditegur malah tambah dia nakal. Ya. Tambah dia main-main. Ya. Ditegur belum bisa dipahami. Ya, ini hendaklah bertakwa kepada Allah, kepada bapak-bapak yang membawa anak-anak kecil di masjid. Ya. Karena ini sangat mengganggu kekhusyukan orang-orang yang sholat. Iya. Baik. Pertanyaan berikutnya, apakah tujuan termasuk? Apakah bukan termasuk ibadah yang diada-adakan seperti tahajud berjamaah dan ruqyah masal? Ya. Tahajud berjamaah dan ruqyah masal. Tahajud berjamaah pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja tidak ada satu riwayat pun menjelaskan bahwasannya itu terjadi dengan kesepakatan, ya, sebagaimana dalam sholat jamaah. Ya. Dalam sholat jamaah kesepakatan seluruh kaum muslimin, bukan kebetulan, ya. Bukan kebetulan kaum muslimin berkumpul. Mereka berkumpul secara sengaja 5 waktu di masjid untuk melakukan sholat jamaah. Ya. Adapun sholat tahajud berjamaah yang dilakukan Rasulullah SAW kebetulan. Ya. Kebetulan yaitu dalam hadis ketika Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu taala anhuma menginap di rumah Rasulullah SAW dan beliau melihat Rasulullah SAW sholat dan beliau ikuti. Ya. Juga dalam hadis Jabir beliau melihat Rasulullah SAW sedang sholat tahajud, beliau ikuti. Juga dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ketika melihat Rasulullah sedang sholat, beliau ikuti. Juga dalam hadis Anas bin Malik, beliau melihat Rasulullah SAW sedang sholat, beliau ikuti. Ya. Jadi tidak sama seperti sholat wajib. Ya. Tapi maka para ulama kita menjelaskan, kalau kita kemudian buat janji, bersepakat untuk bertemu di satu tempat, kemudian sholat berjamaah tahajud, selain pada bulan Ramadan, ya, selain pada bulan Ramadan, maka hal ini tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun ruqyah masal, ya,
hal ini juga tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhuna Syekh Saleh As-Suhaimi hafizahullah taala yang pernah kami dengarkan di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan ruqyah masal tidaklah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikianlah yang bisa kita jawab pada kesempatan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami sendiri dan dari syaitan. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah sobat pendengar Radio Dakwah Salafiyah yang semoga dirahmati Allah. Kajian ba'da subuh telah selesai dan kami lanjutkan acara radio. Kita dengarkan acara selanjutnya.